teman-teman, nama saya Ical. Ini keluarga saya. Jangan lupa nonton dan subscribe cerita kami ya. Ulun kada kawagun bakit ya, Pak. Baiklah, Mama akan menceritakan tentang 12 orang putri yang senang menari. Pada zaman dulu, hiduplah seorang raja yang mempunyai 12 putri cantik. Ke-12 putri tinggal bersama di dalam kamar yang besar. Raja melindungi putri-putrinya dengan sepenuh hatinya. Saat waktunya tidur, putri-putrinya tidak diperbolehkan keluar. Tapi setiap pagi mereka bangun dengan keadaan yang sangat aneh. Sepatu para putri terlihat rusak, seolah-olah mereka habis menari semalaman. Raja harus membelikan sepatu setiap hari, tetapi keesokan harinya sepatunya selalu rusak. Raja dan anak buahnya di kastil tidak dapat memecahkan misteri itu. Bagaimana ini terjadi? Bagaimana sepatu baru bisa rusak dalam semalam? Yang mulia, kami juga tidak mengerti. Akhirnya raja berkata, Wahai siapa saja yang bisa memecahkan misteri ini, dapat menikahi salah satu putriku dan menjadi menantuku dan akan menjadi raja setelah aku mati suatu hari nanti. Tapi dia hanya punya waktu 3 hari 3 malam untuk memecahkan, akan tetapi bila dia tidak berhasil, maka akan dipenjara seumur hidup. banyak pemuda di kerajaan itu dan para pangeran dari kerajaan lain datang ke kastil untuk memecahkan misteri itu. Mereka menjaga pintu kamar ke-12 putri itu selama 3 hari, 3 malam. Tapi semua tidak berhasil dan sepatu para putri terus rusak dalam 1 malam. Akhirnya seorang pemuda berhati baik ingin mencobanya. Dia pun pergi ke kastil. Di tengah jalan dia bertemu dengan nenek tua. Nak, aku sangat lapar. Bisakah kamu memberiku makanan? Pemuda itu memberikan semua makanannya. Nenek itu terlihat sangat senang, karena pemuda yang sebelumnya dia temui tidak memberikan apa-apa. Nenek itu tahu pemuda itu sangat lain dari pemuda lainnya, sehingga dia memberikan hadiah sebuah jubah ajaib. Ambillah jubah ini. Saat kau memakainya, kau tidak akan terlihat. Pada jam 12 tepat malam, pakailah jubah ini dan masuklah ke kamar putri. Dengan begitu, kamu dapat memecahkan misteri sepatu itu. Tapi hati-hati, jangan memakan apapun yang diberikan para putri kepadamu. Mereka memang putri-putri nakal. Hahaha. Pemuda itu mengambil jubah ajaib dan pergi ke kastil. Sesampai di kastil, dia mengutarakan niatnya untuk memecahkan misteri itu ke raja. Di hari pertama, sang putri sulung keluar dan memberikan segelas air. Kau pasti haus. Kami membuatkan air limun untukmu. Minumlah. Sang pemuda lupa peringatan sang nenek dan meminumnya. Tak lama kemudian dia mengantuk dan tertidur di kamar yang telah disediakan sampai esok hari. Hari kedua pun sama, sang pemuda menerima minuman dari putri yang lainnya dan tertidur setelah itu. Sang pemuda panik karena ini sudah hari kedua. Dia harus memakai jubah dan masuk ke kamar putri untuk memecahkan misteri. Hari berlalu, kamu belum bisa memecahkan misteri itu, dan apabila kamu gagal, maka kamu akan dipenjara seumur hidupmu.
Setelah berkata itu, raja pun pergi. Malam ini aku harus memakai jubah dan masuk ke kamar putri. Malam ini, misteri ini harus dipecahkan. Untuk terakhir kalinya, pemuda itu berjaga di depan kamar putri. Kali ini, putri bungsu membawakan segelas jus jeruk, tapi pemuda itu sadar. Putri pergi membuang jusnya ke dalam pot bunga di sampingnya. Setelah tiba jam 12 malam, pemuda itu memakai jubahnya dan segera tak terlihat, dan perlahan membuka pintu. Ia tidak percaya melihat para putri memakai baju dansa, sepatu, dan siap untuk pergi. Ayo lihat, apa pemuda itu sudah tidur? Salah seorang putri melihat keluar. Dia tidak menemukan pemuda itu. Kemudian putri yang lain menempelkan telinganya di depan kamar sang pemuda. Aku harus mengeluarkan suara mengorok. Putri sulung menggeser tempat tidurnya dan terbukalah jalan rahasia. Semua para putri berjalan ke dalam pintu rahasia. Pemuda itu mengikutinya. Tanpa sengaja sang pemuda menginjak salah satu gaun putri. Oh, ada yang menginjak gaunku. Tidak mungkin, tidak ada orang lain di sini. Mereka berjalan melewati banyak anak tangga dan setelah itu mereka sampai di hutan dan berjalan melewatinya. Sang pemuda mengambil salah satu bunga dan memasukkannya ke dalam tas. Akhirnya mereka sampai ke tepi sebuah sungai. Di sana telah menunggu perahu-perahu yang akan menyeberangkan mereka. Mereka semua naik ke atas perahu-perahu tersebut dan sang pemuda naik ke atas perahu terakhir. Perahu ini terasa lebih berat dari biasanya, seperti ada yang ikut naik. Berhentilah bermimpi. Setelah mereka tiba di seberang sungai, terlihatlah sebuah kastil dan terdengar musik dari dalam. Begitu mereka memasuki kastil, para putri mulai menari dan mereka tidak terlihat lelah dan terus menari. Sang pemuda sangat lapar dan mengambil salah satu kue dan memakannya. Sang putri bungsu melihatnya. Hai, ada orang yang tidak terlihat memakan kue. Alah, jangan bicara ngawur. Pemuda itu mengambil salah satu cangkir tanpa ada yang mengetahuinya dan memasukkannya ke dalam tas. Ini mahkotamu, kau tadi menjatuhkannya, ayo pakai. Setelah selesai menari, para putri kembali menyeberang sungai, melewati hutan dan tangga, dan kembali ke kamar mereka dengan sepatu rusak. Sang pemuda sangat senang karena telah berhasil memecahkan misteri sepatu. Waktu telah berakhir. Apa kamu berhasil memecahkan misterinya? Ya, Yang Mulia. Sang pemuda menceritakan semua kepada sang raja. Awalnya raja tidak percaya. Sang pemuda memberikan bukti bunga dari hutan dan gelas yang telah diambilnya semalam. Raja pun percaya dan menepati ucapannya. Sang pemuda dipersilakan untuk memilih salah satu putrinya untuk menikahinya. Pemuda itu berkata dia ingin menikahi putri bungsu. Kedua-belas putri tidak senang karena rahasia mereka terbongkar. Akhirnya sang pemuda dan putri bungsu menikah dan bahagia selamanya. Nah, sudah selesai ceritanya.
Habis ini langsung tidur ya. Iya, Mak.